mau tahu pandangan dari pengusaha, Pak Handi Sutanto. Dari semua yang sudah dijabarkan Pak, pastikan Bapak melihat juga sekarang lonjakan permintaan, lonjakan harga. Bagaimana perusahaan melihat fenomena lonjakan harga emas saat ini dan meskipun terlihat seperti pasti banyak benefitnya untuk perusahaan dengan adanya lonjakan harga, lonjakan demand, tapi pasti di sisi lain juga pasti menemukan tantangan. Nah kami ingin tahu pandangan dari perusahaan ataupun pengusaha seperti apa, silakan Pak Handi. Baik, terima kasih Mbak Safinas atas pertanyaannya. Bu Oka, saya salah satu burung yang tadi kena dari kebijakan itu, tapi kenanya positif. Jadi dari biaya keluar tersebut memang kami di PT Aneka Tambang tentu kami selalu mengupayakan sumber-sumber sourcing kami dari domestik. Jadi kami ingin emas yang kami jual itu berasal dari tubuh bumi di Indonesia, kita murnikan di Indonesia, dan kita persembahkan untuk rakyat Indonesia. Memang semenjak ada PMK 80 2025, jalan kami jadi sedikit lebih cepat Bu. Karena otomatis secara keekonomian memang dari sisi pemain hulu, penambang, itu lebih tidak menarik kalau mengekspor. Nah, kemudian di sisi kami sebagai produsen emas dan mempersembahkan masyarakat, tadi Mbak Safina sudah sempat mention, apakah semuanya all about gold itu glory? Gak Enggak juga juga, berarti ya? enggak juga. Karena animo masyarakat begitu tinggi, demand itu naik begitu cepat, tetapi kalau supply itu tidak bisa naik secepat dari permintaannya. Permintaan, betul. Nah, itulah yang menciptakan banyak kami tahu kekecewaan, masukan dari masyarakat kepada kami dan kami menyikapinya itu tanda cinta masyarakat, tanda kepercayaan masyarakat terhadap brand kami, brand Emas Kebanggaan Indonesia, Mas Antam. Karena kami yang pertama dan kami sudah sejak embrionya sudah hampir 100 tahun sebenarnya di Indonesia. Dari dulu tahun 1930-an. Nah namun dari banyak masukan masyarakat, banyak komplainan masyarakat, kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, itu pasti banyak berseliweran komen-komen tentang kekecewaan. Susah dapat barang, ada orang dalam, ada begini, ada begitu, pasti begitu semua. Tapi kami coba sikapi itu bentuk kecintaan masyarakat, yaitu tantangan kami perlu sikapi. Nah maka itu sebagai contoh Mbak Safinas, traffic yang terjadi paling tidak sebulan terakhir deh, nggak usah jauh-jauh. Secara website, secara antrian, itu bisa sampai 100 kali lipat daripada biasanya. Dan kami membentuk sistem antrian di mana sebelumnya animo masyarakat yang begitu tinggi, itu menciptakan banyak eh, ekonomi sampingan baru, usaha baru, yaitu just tip. Calo lah bahasa ini ya, jasa titip. Jadi ketika dulu kami belum tetapkan sistem antrian online, jadi orang itu kadang pakai jasa titip, antri banyak dan itu menyebabkan keresahan. Tidak nyaman mengantrinya, mengular, menimbulkan konflik dan segala macam. Maka kami tata, kami pakai sistem online. Sehingga masyarakat bisa datang seperti kita mengurus perpanjangan paspor, ada slot waktunya sehingga itu lebih teratur. Cuman masyarakat tetap mengeluh, ini jarang dapat kami, ini pasti Terkesan dijatahkan terkesan jadinya, dijatakan. betul. Nah, yang terjadi adalah kami berusaha menjalankan misi kami sebagai BUMN yang tidak hanya mencetak profit, tapi juga bisa melayani sepenuh hati, memastikan barang yang kami distribusikan itu teralokasi dengan adil dan merata. Memang demand yang luar biasa sehingga ini yang nggak bisa ngejar Mbak Safinas. Sebagai gambaran, hanya 0,8 sampai 1,5% dari user yang login ke website atau antri online itu yang akhirnya berhasil dengan mendapatkan barang. Jadi sangat-sangat berat. Nah tugas kami di Antam, kami melihat animo masyarakat, tentu kami ingin mempersembahkan emas itu kepada masyarakat Indonesia. Makanya tugas kami mencari, mengamankan bahan baku. Memastikan hilirisasi atas cita Pak Presiden, itu juga kami jalankan. Kebijakan biaya keluar mempermudah jalan kami menuju ke sana. Karena Tetapi akhirnya semua diproduksi dalam negeri. Itu yang betul, diinginkan oleh Antam juga. betul. Ya. Dan kami memang teman kami satu keluarga Freeport full support dalam hilirisasi ini. Dan kami juga sedang menjajaki sama pertambangan-pertambangan lain, Aman, Merdeka, itu kami sudah jajaki. Dan tentunya pertambangan-pertambangan lainnya. Karena ketika ke Antam, mereka juga ikut berkontribusi untuk hilirisasi. Dan karena emas Antam itu emas daripada BUMN, daripada negara. Dan kami juga memang tidak bisa sembarang mendapatkan sumber bahan baku, Mbak Safinas.
Karena kami punya tanggung jawab sebagai LBMA. LBMA itu artinya kami perlu mempertanggungjawabkan ketelusuran, trackability daripada sumber bahan baku yang kami gunakan. Makanya itulah yang menyebabkan kami belum bisa terlalu gesit, kami akui untuk main ke scrap, sisa perhiasan, lalu ke sumber-sumber lain yang tidak bisa ditelusuri legalitas sumbernya. Itulah yang kami jaga. Ibaratnya LBMA itu emas berakhlak. Jadi Bapak Ibu tidak hanya emasnya kadarnya murni kami pastikan, tapi tenang memegangnya. Bebas dari terorisme, pencucian uang, collusion, child labor, and so on and so forth. Nah, tadi saya menyinggung sedikit yang dari table sebelumnya narasumber yang mengatakan kenapa emas Indonesia laku. Sebagai contoh Antam, standar dunia LBMA itu adalah 99,5%. Tapi Antam kita mempersembahkan suatu produk yang nilainya 99,99%. So it's above the LBMA standard. Nah itulah yang kami coba sampaikan ke masyarakat dan memang saya bilang sama tim saya kita perlu lebih giat mengedukasi masyarakat juga. Karena begini Mbak Safinas, balik lagi sebagai BUMN, it's not only about making money, tapi juga mengedukasi. Hari ini kami tahu sudah berapa bulan berjalan, price list dari Antam ketika sampai ke pasar sekunder itu bisa above 10% sampai 30%. Setengah tahun lalu, semester 2 tahun lalu itu bisa sampai 30%. Nah tapi sering bahan baku dalam negeri kami mulai stabil kembali, kita ramping up, di Januari ini kurang lebih 10%, sudah turun dari 30%. Tapi poin saya begini kepada masyarakat, kita memang di sentimen emas yang naik terus ini pastilah ada godaan untuk FOMO, takut ketinggalan. Akhirnya membelilah di harga premium 10% yang basically this means nothing. Karena saat membeli ini memperbesar gap untuk balik modal investasi toh. Nah itu yang saya himbau kepada masyarakat. Sebagai BUMN it's not only about making sales, tapi juga mengedukasi masyarakat kalau bisa janganlah sabar menunggu karena kalau misalnya 10% ini kecuali mau mainnya jangka panjang ya oke, tapi kalau spekulan is very dangerous. Kami menghimbau lebih baik memang memperhatikan keterkaitan terhadap harga dunia karena yang Antam jual selalu harganya basis harga dunia. Ya. Dan saya mau meluruskan kita juga tidak pernah stocking barang, apalagi ada permainan orang dalam, kami saya rasa jauh dari situ. Tapi itu yang kami ingin sampaikan. So it's a blessing, not so much. Maksud saya secara profil, yes animo tinggi, tetapi saya menghimbau masyarakat juga berhati-hati, benar-benar berhitung pas berinvestasi. Apakah ini jangka pendek, jangka panjang, spekulan, tergantung. It's your choice, tapi perlu ditimbang resikonya. Nah buat Antam, it's a gift dan it's a honor untuk men-serve masyarakat Indonesia. Ya. Mohon bersabar, kami terus berbenah diri untuk memastikan pemerataan dalam distribusi barang. Ya, ya. Demikian Mbak. Mungkin boleh dikasih gambaran Pak Handi, sekarang perbandingan produk yang ada dengan permintaan 1 banding berapa berarti Pak? Well mungkin 1 banding 10, 1 banding terlalu kecil? saya rasa kita saat ini baru take off lebih baik dari tahun lalu, tapi per Januari saya rasa kita baru sekitar 40-50% bisa memenuhi permintaan masyarakat. Oke. In general ya Mbak, in general situation. Jadi sebelum ada gold rush, itu mungkin saat ini 40-50%. Oke. Tapi di tengah kondisi saat ini, mungkin hari ini baru sekitar 30% dari yang bisa masyarakat minta. Saya punya data statistik yang saya bisa share sedikit. Sebagai contoh kita ambil case 29 Januari. Pada rentang pukul 6 pagi sampai 11.30, user yang hit web antrian adalah 3,6 juta user. Oke. 3,6 juta. 50% ya bot. Oh. 50% bot. So that's why we are working hard untuk kayak gini, kemarin Just Tip ke online ada bot. Kita pakai semacam antivirusnya untuk melawan bot. So dari 3,6 juta sisa 1,8 juta yang kita bisa duga user beneran. Nah dari angka 1,8 juta yang bisa kemudian login dan bisa mendapatkan barang kurang lebih adalah 1.000. 1.000 dari 1,8 juta. Wow. Nah sekarang kita berhitung, andai 1,8 juta tersebut beli 1 gram saja, artinya 1,8 ton. Iya, iya. Segitu membludaknya, padahal dalam hari normal, sehari itu mungkin sekitar 200 sampai 250 kilo. Nah disitulah letak FOMO-nya masyarakat terlihat, maka kami menghimbau agar berhati-hati. Gitu, Mbak. Ya, ya, baik. Kita terima kasih. Boleh dong saya minta tepuk tangannya untuk seluruh narasumber saya yang sudah berbicara. Hari ini tidak terasa kita sudah berdiskusi 1 jam dan saya punya 1 sesi lagi khusus untuk tanya jawab atau mungkin ada tamu saya yang ingin menanggapi.
Saya persilahkan, adakah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ada? Dari sisi kanan, sisi kiri? Ada lagi? Oke, sebelum kita tutup mungkin saya mau bertanya aja kalau gitu. Saya ingin kembali lagi ke Pak Handi. Pak Handi, satu singkat, padat dan jelas, karena kita sedang membahas Bullion Bank juga, ini sebagai teaser dari segmen kita berikutnya karena kita akan membahas Bullion Bank. Bagaimana nih Bapak, melihat sebagai perusahaan Antam gitu kan dengan adanya Bullion Bank ini terhadap penjualan Antam? Baik, terima kasih Mbak Safinas. Mmm, Peran Antam itu kan connecting minds to market, menghubungkan dari pertambangan ke pasar. DNA kami memang DNA pertambangan, tapi kami juga di logam mulia sampai ke retail. Tapi Bullion Bank, Pak Damar dari Pegadaian, lalu ada Pak Anton dari BSI, itu beliau-beliau berdua, Bullion Bank ada mitra strategis Antam. Sekali lagi, mitra strategis Antam. Kenapa? Karena beliau-beliau ini di Pegadaian, di BSI, punya jangkauan yang sudah terbentuk, namanya juga backgroundnya dari lembaga jasa keuangan, itu customer base layanannya itu sudah terbentuk. Nah, maka itu dari layanan itulah kami punya brandnya yang dicintai dan dipercaya masyarakat. Nah, kemudian kami bergandeng Bullion Bank untuk menyalurkan barangnya. Makanya izin nih Pak Damar sama Pak Anton sering komplain, barangnya mana nih Antam gitu. Kami berusaha sekuat mungkin untuk tadi ya, kami punya peran hilirisasi terjadi. Tadi Bu Oka dari segi regulasi, kemudian kami coba capture para penambang. Sehingga tadi komen Prof. Irwandi memang kami 1 ton saja setahun kurang lebih tambang Antam. Tapi kami nggak mati dari jualan 40 ton setahun sebenarnya. So tugas kita memang menambah cadangan sendiri sembari mengkonekkan hilirisasi Indonesia itu terjadi. Kami produce menjadi value added product and then kita minta dari butik channel kita, lalu Bullion Bank untuk mengedarkan, mempersembahkan emas ini sampai ke rakyat Indonesia.